Halo Brewers, Ben di sini dan kali ini gue bakal nge-review salah satu sama kayak video sebelumnya. Terakhir kali kita ngupload itu TSP 13 dan sekarang udah ada yang ke-14. Ini adalah The Sensory Project ke-14 by Pana Coffee. Nah, oke, sebelum kita mungkin mulai unboxingnya, mungkin kita sinematik dulu ya. Oke, so seperti biasa gua nggak bisa terlalu semangat atau terlalu kenceng karena ini udah malam, jam 2 malam dan tangga udah pada tidur. Gue syuting outdoor. Oke, yang pertama ini adalah The Sensory Project yang ke-14 dari Pana Coffee. Yang sebelumnya itu dari Space Roastery dan sekarang dari Pana Coffee. Untuk first impression sih, boxnya lumayan artsy, art stylenya lebih, kalau Space Roastery itu lebih ke funky pop 2D gitu. Kalau ini lebih ke arah seni cat, kayak misalnya lukisan-lukisan di kanvas. Untuk first impression, boxnya rada penyok mungkin karena penjualan, dan ini juga masih disegel. Kita buka, mari kita buka. Oke, boxnya nggak semewah yang sebelumnya, but it's okay. Yang penting itu isinya. Nah, di dalamnya ini kita disambut sama kopi TSP14B sama yang A. Terus kita dapet kitab-kitabnya, packagingnya ini buat cuppingnya, lalu ada Brewers Guidebook, dan wow, ini lumayan tebel loh. Kita juga dapat stiker HBI yang dari Space, ini ada di Skate. Not bad. Ini buat di samping, gak? Shit. Mungkin ini buat di samping kali ya, sebelah. Oke, kita save it for later. Nah, ini nih, kita juga seperti biasa dapat flavor wheel, dan flavor wheelnya ini dibandingkan yang sebelumnya, walaupun di harga yang sama, ini lebih bagus. Jadi keunggulan yang kemarin itu beansnya lebih bagus, dapat geisha juga, packagingnya juga lebih bagus, sedangkan ini lebih ke isinya, quality dari dalamnya bukan dari outside-nya. Bahannya glossy, dan ini collab sama Komik Kopi, salah satu kreatif di bidang kopi juga. Ini lebih di bidang komik. Flavor wheelnya, art stylenya ini ya cartoonis, terus font stylenya juga handwrite, comic sans yang gitu-gitu ya, semacam itu. Dan kita juga dapat stiker ya Pana Coffee. Ini ada Slayer sama Slayer bukan, ini Lamar Zoko sama Chewbacca. Han Solonya gak ada, Han Solo udah jatuh. Oke, dibandingkan sama yang kemarin, gue lebih prefer yang ini karena lebih compact, bisa dibawa kemana-mana, ke coffee shop juga tinggal dikantongin udah. Dan isinya juga nggak seribet kemarin, ini cuma ada prosesnya natural honey wash, terus
Notesnya floral, citrus, apple, melon, sweet, sugary, chocolate, dried fruit, berry, stone fruit, tropical fruit. Terus ada processing, ada wash, honey, natural. Terus notesnya yang ini lebih ke proses sebelum roasting ya. Ini sebelum jadi green bean. Terus ada body, ada HBI sama Pana Coffee, dan diproduksi oleh Pana Coffee untuk homebrewers Indonesia. Ini dari bahannya no. Oke, save it later. Sekarang kita bakal review Brewers Guidebook. Oke, Brewers Guidebook. Ini ada ratio compass, ada longer ratio, shorter, longer, shorter. Terus ada temperatur compass, terus ada penjelasan tentang ratio, lalu ada temperatur, grain size compass, grain size, terus coffee cupping, and point analisa, aroma, flavor, lalu ada body, sweetness, balance, and defect, metode pouring, terus ada habis notes. Ini mungkin buat nyatet. Dan ya, dibandingkan TSP sebelumnya, gue lebih prefer yang ini karena dapat Brewers Guidebook. Paling penting dari Brewers Guidebook itu adalah ilmunya, karena nggak semua ilmu itu ada di Google. Misal kayak misal kayak brewing gitu, nggak semuanya ada di Google. Ada beberapa yang emang kita harus dapetin dengan cara sharing ataupun praktek, dan ini cukup membantu ya. Oke. Next kita lanjut ke beansnya. Sekilas first impression dari packagingnya ini mirip sama beans dari Geisha dari Common Grounds ya. Geisha yang Savage Boom kalau nggak salah. Packagingnya mirip dan lumayan mewah sih kelihatannya. Ini ada GSP 14A, single farmer, single period, different process, Pana Coffee. Ini juga sama, merah dan biru. Oke, so jadi kameranya udah diubah dan kalian bisa lihat lebih jelas lagi. Beansnya ini, yang ini center cracknya lebih clean, dan yang ini yang B lebih kotor, masih ada kulit gabahnya. Oke, beansnya juga bagus. Fragrance dari beansnya ini masih kayak fresh roasted coffee yang masih ngeluarin karbon. Cuma yang ini lebih nyengat acidity-nya sih. Ada aroma jagung. Yang ini malah kayak sambal loh. Terus kita bakal grind. Oke. Kita pakai medium.
Kayak yang bisa kalian lihat di pinggiran gelasnya ini ada gabahnya statis. Kemungkinan ini kayaknya natural sih ya. Dan yang ini wash atau ini honey, ini wash atau full wash, I don't know. Oke, coba kita evaluasi dry fragrance-nya. Di sini kecium ada aroma coklat, terus ada aroma yang lebih ke acidity-nya juga ada. Tapi yang paling dapet itu kayak coklat sih ya, coklat nut yang gitu-gitu. Yang B ini lebih ke dried fruit kayak misal plum kering atau bukan kismis, ya ke arah situ. Oke, so kita langsung masuk aja kesimpulannya. Gue udah cobain di cupping, lalu udah dicobain V60 juga, dan kesimpulannya yang A ini dia di awal yang keluar itu acidity, di akhir dia baru mulai muncul bitter kayak nutty coklat yang gitu-gitunya. Sedangkan yang B ini kebalikannya, di awal dia ada rasa nutty dan bitter, lebih ke arah nutty sih, nutty coklat gitu. Di awal dia nutty, lalu di akhir dia ada acidity yang nyusul. Dan jujur yang A ini masih belum nemu resep untuk V60 yang benar-benar balance cup. Kalau pingin dapat acidity semua sih, kalau pingin asem ya gampang. Dan untuk yang B ini gue dapet di 1:15, 4 interval 30, 50, 75, 75. Itu dapat balance cup, dapat ada notes ginger, jahe, terus ada rempah juga. Sedangkan pas di cupping itu gak ketemu, dan pas dibikin V60 ya lumayan kaget sih keluar ginger. Dan apakah dengan harga segitu worth it? Ya bisa dibilang sangat worth it, karena experience-nya ini jauh lebih fun dari yang sebelumnya. Tapi sayangnya pas video ini di-upload, ini udah sebulan lebih ya sejak TSP-nya rilis. Ya rada ngaret ngeditnya, dan ini ada retake ulang lagi. Jadi ya sudah terlambat. Mungkin cukup sampai situ aja video kita, dan gua Novel Hilmi pamit undur diri. Goodbye.